Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dela Dewi Hardianti, kemudian ada saya Hilda Hidayah, kemudian Inas Latifah Yansyah, kemudian Syafa Amalia Loli. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan tema Al-Hiwalah, yang mana lebih tepatnya kami akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Hiwalah dalam Transaksi Jual Beli Ayam, studi di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang mana skripsi tersebut ditulis oleh Jafar Sodik dengan NPM 1521030223, program studi muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa Amalia Loli. Kepada Syafa, saya persilahkan. Baik, materi yang pertama di sini ada pendahuluan. Next yuk. Nah, di bab pendahuluan ini ada penegasan judul. Judul skripsi tadi kan tinjauan hukum Islam tentang hiwalah dalam transaksi jual beli ayam. Studi di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Nah, dalam judul ini terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan. Seperti tinjauan, yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Hukum Islam, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa aturan dan larangan bagi umat Islam. Lalu hiwalah, yaitu pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Transaksi, yaitu persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak. Di sini ada ayam, yaitu sejenis unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipelihara. Yang terakhir ada jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara atau hukum Islam. Next. Alasan memilih judul. Nah, penulis di sini memiliki beberapa alasan yang mendasar dalam memilih judul di atas. Alasannya diantaranya itu ada alasan secara objektif, yaitu terjadi praktik hiwalah di Desa Serdang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menganalisisnya dari sudut pandang Islam. Lalu yang kedua ada alasan subjektif, yaitu guna mendapat gelar di Fakultas Syariah. Nah, kajian mengenai hiwalah dalam transaksi jual beli ayam juga belum banyak yang mengkajinya, serta objek kajiannya sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari. Next. Lalu selanjutnya ada latar belakang masalah. Nah, manusia itu pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Manusia hidup di dalam masyarakat dituntut untuk hidup saling tolong-menolong, guna mencapai kebutuhan hidup pribadi maupun orang sekitarnya. Berbagai cara dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, hutang piutang ini merupakan contoh muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, pada dasarnya hukum hutang piutang ini adalah sunnah, tapi bisa berubah jadi wajib kalau orang yang berutang itu sangat membutuhkannya, sehingga hutang piutang sering diidentifikasikan sebagai tolong-menolong. Nah, namun dalam hutang piutang, Islam ini menganjurkan untuk segera melunasinya, karena bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar hutang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang zalim dan akan memperoleh dosa besar. Nah, tapi terdapat toleransi dan kemurahan hati bagi orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Nah, hal tersebut inilah yang disebut sebagai hiwalah.
Hiwalah adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Nah, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Jadi di sini mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua ini berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan atau pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Next. Praktik hiwalah yang terjadi di Desa Serdang, yaitu hiwalah yang dilakukan dalam transaksi jual beli ayam, di mana seorang broker ayam dan pakan ternak di Desa Serdang membeli ayam kepada peternak dengan berhutang. Maka hal ini membuat broker memiliki hutang pada peternak. Namun pembayaran hutang tersebut dihiwalahkan kepada orang lain atau yang disebut dengan muhal alaih, dikarenakan orang tersebut memiliki hutang uang pada broker atau broker memiliki piutang pada orang tersebut. Tetapi dalam hal ini terdapat masalah terkait hiwalah yang terjadi. Hiwalah dalam jual beli ayam pada praktiknya memiliki perbedaan terkait utang dan piutangnya. Nah, dalam pelaksanaannya, praktik hiwalah di kalangan masyarakat Desa Serdang ini dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah terkait hutang piutang. Namun terkadang praktik hiwalah digunakan sebagai ajang penagihan hutang yang telah lama tidak terbayar. Maka dari itulah hiwalah ini menjadi faktor alasan mengapa masyarakat sering melakukan hiwalah. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Yang kedua, apakah hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang diperbolehkan dalam Islam? Next. Nah, tujuan penulis melakukan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana praktek hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai permasalahan hiwalah dalam transaksi jual beli ayam di Desa Serdang. Next. Selanjutnya ada signifikansi penelitian. Signifikasi atau manfaat ini diharapkan dapat memberi manfaat yang pertama secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hiwalah. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan hiwalah. Lalu manfaat secara praktisnya yaitu guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar SH pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung. Next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Next. Yang pertama yaitu jenis dan sifat penelitian. Untuk jenis penelitiannya ini digolongkan sebagai penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian dilakukan langsung pada objeknya. Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Nah, yang kedua ada sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Nah, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam. Kemudian dijelaskan pula pandangan hukum Islam terhadap kejadian konteks tersebut. Next.
Yang kedua ada sumber data. Yang pertama yaitu data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang utama yaitu masyarakat yang eh, melakukan praktik hiwala dalam transaksi jual beli ayam. Yang kedua itu harusnya data sekunder. Nah, yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Jadi data sekunder ini berasal dari tangan kedua. Penulis memperoleh data ini melalui badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Nah, sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, bisa dari buku, jurnal, atau skripsi lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Next. Lalu ada prosedur pengumpulan. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Nah, interview atau wawancara ini proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, seperti muhil, muhal, dan muhal alaih. Nah, pada prakteknya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Praktik tersebut akan dilihat dari pandangan hukum Islam. Yang kedua ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan buku ledger. Nah, metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Next. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, yang berprofesi sebagai peternak dan broker, yang berjumlah 42 orang. Lalu ada sampel. Sampel ini adalah bagian suatu objek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel ini harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Jumlah masyarakat yang melakukan praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam berjumlah 12 orang. Maka sampelnya yaitu 12 orang masyarakat Desa Serdang. Next. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Yang pertama yaitu pemeriksaan data atau editing. Nah, tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki. Yang kedua ada rekonstruksi data atau reconstructioning. Nah, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang terakhir ada sistematisasi atau systematizing, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Next. Oke, yang terakhir ada metode analisis data. Setelah data-data terkumpul, kemudian akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan. Nah, dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif.
Cara berpikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai dari suatu kajian yang khusus. Nah, berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik data-data dari lapangan tentang konsep, teori, atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian. Next. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Next. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian jual beli. Nah, pengertian jual beli ini dibagi beberapa sesi. Yang pertama itu pengertian jual beli dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ini kata jual atau al-ba'i dan kata beli atau asyiro merupakan dua kata yang saling berlawanan artinya. Namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata, yaitu al-ba'i. Secara arti kata al-ba'i dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar-menukar. Next. Nah, kemudian ada pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu berarti menjual, mengganti, dan menukar. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari ba'i atau jual beli adalah al-tijaroh yang berarti perdagangan. Next. Nah, di sini terdapat perbedaan pengertian menurut para ulama. Yang pertama ada ulama Hanifiyah yang mengartikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang kedua ada ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang mengartikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Lalu yang ketiga yaitu menurut Hasbi Ashidik yang mengartikan jual beli sebagai akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa inti jual beli di sini yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Next. Selanjutnya ada dasar hukum jual beli. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an. Dan di sini ada ayat dari surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pengertian ayat di atas itu secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Nah, riba ini terbagi atas dua macam, yaitu riba jahiliyah yang disebut riba nasi'ah dan riba fadl. Nah, riba nasi'ah di sini mengacu kepada bunga dalam utang. Karena istilah nasi'ah yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utangnya dengan memberikan tambahan atau premi. Nah, sementara riba fadl ini yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria. Nah, tidak memenuhi kriterianya ini bisa dari segi kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya. Next. Dasar hukum jual beli yang kedua ada dari hadis Nabi. Dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak khiyar atau meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, sedangkan keduanya berkumpul bersama. Dari hadis riwayat Bukhari. Nah, dasar hukum jual beli yang ketiga ada ijma. Di sini pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin Allah, maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Imam Syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi. Nah, adapun selain itu, maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Next. Oke, selanjutnya ada rukun dan syarat-syarat jual beli. Next. Nah, yang pertama itu tuh rukun jual beli. Rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, dari kalangan Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli ini adalah ijab dan qabul. Jika telah terjadi ijab, disitulah jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukarnya. Nah, menurut mereka ini hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Lalu ada pendapat menurut mayoritas ulama selain Hanafi, yang rukun jual beli yang pertama yaitu pelaku transaksi, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua ada objek transaksi, yaitu harga dan barang. Dan yang ketiga ada akad transaksi, yaitu ijab dan qabul. Next. Oke, selanjutnya ada syarat jual beli. Nah, selain rukun yang telah disebutkan tadi, dalam jual beli ini tentu harus terdapat syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pelaku akad, baik oleh penjual maupun pembeli. Nah, syarat-syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi antara lain yang pertama ada syarat yang berkaitan dengan akid atau orang yang melakukan akad. Yang pertama harus berakal, yakni mumayyiz. Yang kedua dengan kehendak sendiri, bukan paksaan. Yang ketiga, keduanya tidak mubazir. Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros atau mubazir. Nah, yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan maqud alaih atau objek akadnya. Yang pertama, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Yang kedua, barangnya bersih atau suci. Yang ketiga, barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara. Yang keempat, barang yang dijual harus maujud atau ada. Nah, yang kelima, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Next. Syarat yang terakhir yaitu syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Yang pertama, tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Maksudnya itu bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Yang ketiga, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang keempat, ijab dan qabul harus jelas dan lengkap. Artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain. Yang kelima, ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, menyatunya majelis atau tempat akad. Ijab dan qabul berada pada satu tempat. Next.
Oke, sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafa atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Inas. Kepada Inas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Hilda selaku moderator atas waktu dan kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jual beli. Nah, di sini ada macam-macam dan bentuk jual beli. Nah, yang pertama di sini ada bentuk jual beli dilihat dari segi bendanya. Yang pertama yaitu ada jual beli yang terlihat. Nah, maksudnya jual beli yang terlihat ini adalah pada saat terjadinya akad jual beli, barang yang diperjualbelikannya itu terlihat. Nah, kemudian yang kedua ada jual beli yang disebutkan dalam perjanjian. Nah, maksudnya jual beli yang disebutkan dalam perjanjian ini artinya barangnya belum ada, tetapi antara penjual dan pembeli sudah sepakat mereka ingin beli apa, mereka model barang yang dijualnya modelnya seperti apa, intinya barang yang diperjualbelikan itu sudah sesuai dengan kesepakatannya. Nah, kemudian yang ketiga ada jual beli benda yang tidak terlihat. Nah, jual beli benda yang tidak terlihat ini yaitu jual beli yang tidak disarankan atau tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Kenapa? Karena ya kalau misalkan kita jual beli barang yang tidak terlihat dan kita tidak tahu mau jual beli apa, ya itu akan menimbulkan salah satu kerugian dari salah satu pihak. Kemudian yang kedua yaitu ada bentuk jual beli yang dilihat dari segi subjeknya, yaitu yang pertama ada jual beli dengan lisan. Nah, maksudnya jual beli dengan lisan ini yaitu pada saat melakukan akad jual beli, akad atau ijab kabulnya itu dilakukan secara lisan. Misal contohnya teman-teman membeli sebuah barang, kemudian teman-teman memberikan uangnya kepada penjual, kemudian si penjual bilang baik saya terima uangnya gitu. Nah, itu kan berarti terjadinya ijab kabul atau serah terima antara barang yang diperjualbelikan secara lisan. Nah, kemudian ada juga yang kedua yaitu jual beli dengan perantara atau dengan dengan orang lain gitu, bisa juga, atau juga bisa juga dengan melalui pesan atau melalui surat, seperti misal contohnya teman-teman belanja online gitu kan di online shop. Nah, itu kan tidak mungkin ya kita melakukan ijab kabulnya secara langsung atau secara lisan gitu. Nah, bisa melalui pesan atau surat gitu kan, melalui tulisan. Nah, itu juga disebut dengan jual beli dengan perantara. Nah, kemudian yang ketiga juga ada jual beli dengan perbuatan. Nah, jual beli dengan perbuatan di sini maksudnya yaitu pada saat teman-teman melakukan jual beli itu tidak ada akadnya, maksudnya tidak ada ucapan ijab kabulnya itu. Nah, itu juga sebenarnya tidak apa-apa, karena kan biasa juga kita kalau misalkan beli itu ya bayar terus langsung kita terima gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada bentuk jual beli yang dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama yaitu jual beli sahih. Nah, di sini jual beli sahih itu adalah jual beli yang benar-benar tidak ada kerusakan. Maksudnya tidak ada yang rukun dan syaratnya itu benar-benar terpenuhi, jadi benar-benar sahih gitu, tidak terjadi kerusakan di rukun maupun syaratnya. Kemudian yang kedua di sini ada jual beli ghair sahih. Nah, jual beli ghair sahih ini adalah jual beli yang tidak dibenarkan. Maksudnya tidak dibenarkan di sini karena salah satu dari rukun atau syaratnya itu tidak terpenuhi. Nah, jual beli ghair sahih juga di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jual beli batil dan jual beli fasid. Nah, kalau jual beli batil ini yaitu dia secara asal dan sifatnya itu memenuhi, tetapi rukun atau syaratnya itu kurang salah satunya. Jadi misalnya nih, jual beli yang dilakukan itu orangnya tidak cakap. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Syafa bahwa rukun dan syarat jual beli itu bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus cakap dan tidak gila. Nah, misal kita melakukan jual beli tapi orangnya tidak cakap atau gila, nah itu berarti masuknya ke jual beli batil walaupun barang yang diperjualbelikan itu asal dan sifatnya sesuai. Kemudian ada juga jual beli fasid. Nah, kalau jual beli fasid di sini kebalikan dari jual beli sebelumnya, di mana menurut rukun dan syarat ini terpenuhi, tetapi menurut asal dan sifatnya tidak terpenuhi. Jadi misal rukunnya itu terpenuhi, orangnya cakap, tidak gila dan lain-lain, tetapi ternyata asal dan sifat barang yang diperjualbelikannya ini tidak sesuai, maka itu disebut jual beli fasid. Nah, kemudian yang keempat ada bentuk jual beli yang dilihat dari hubungan dan objek jual belinya. Nah, di sini ada jual beli muqayyadah. Nah, jual beli muqayyadah ini biasa disebut juga dengan barter, yaitu jual beli
dengan menukar barang dengan barang. Nah, kemudian ada juga jual beli SARF. Jual beli SARF ini adalah jual beli dengan alat penukar, seperti halnya kita pada saat ini, yaitu membeli barang dengan alat penukar. Itu kemudian yang terakhir di sini ada bentuk jual beli dari segi harga. Yang pertama di sini ada jual beli menguntungkan. Jual beli menguntungkan itu artinya penjual yang menjual barang di atas harga aslinya atau di atas harga pokoknya, berarti itu namanya jual beli menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu jual beli tidak menguntungkan. Nah, jual beli tidak menguntungkan ini artinya penjual menjual barangnya itu ya sesuai harga aslinya atau sesuai harga pokoknya sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ada juga jual beli rugi. Nah, kalau misalnya jual beli rugi ini berarti penjual menjual barang itu di bawah harga pokoknya atau di bawah harga aslinya. Kemudian yang terakhir ada jual beli al-musawah. Jual beli al-musawah ini artinya penjual itu menyembunyikan harga aslinya atau harga pokoknya, tetapi antara penjual dan pembeli mereka sepakat dengan harga itu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kayak ya kita nggak tahu harganya berapa, tapi kita sepakat bahwa harganya itu ya segitu. Kemudian bisa di next. Bisa di next. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada khiyar dalam jual beli. Nah, khiyar di sini artinya yaitu kita boleh memilih antara apakah meneruskan jual belinya atau mau mengurungkannya atau membatalkannya. Nah, jadi dalam transaksi akad jual beli di sini kita ada yang namanya khiyar, yaitu kita mau meneruskan jual belinya atau membatalkannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan di awal. Nah, khiyar di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada khiyar majelis dan majelis, khiyar syarat dan juga khiyar aib atau khiyar cacat. Nah, khiyar majelis ini artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Nah, kemudian ada juga khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli. Nah, jadi kalau khiyar syarat ini kalau misalkan kita ingin membatalkannya itu ada syarat-syarat tertentunya, baik dari penjualnya maupun dari pembelinya. Nah, di sini dan yang terakhir ada khiyar aib atau cacat, yaitu adalah keadaan yang membolehkan seseorang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib atau kecacatan dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya untuk akad. Nah, jadi pada saat kita mengetahui bahwa barang itu memiliki kecacatan, maka boleh untuk langsung membatalkannya gitu dari salah satu pihak. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu materi utang piutang. Nah, apa sih utang piutang itu? Nah, pasti teman-teman sebagai anak akuntansi udah nggak asing lagi ya sama yang namanya utang piutang. Bisa di next. Nah, di sini ada pengertian dari utang piutang. Nah, utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya dengan jumlah yang sama atau dengan jumlah yang sama, tidak kurang dan juga tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini juga ada beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan bahwa siapakah yang mampu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyebutkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian yang kedua juga ada Quran Surat Al-Maidah. Di sini menyebutkan bahwa
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada rukun dan syarat utang piutang. Rukun utang piutang yang pertama yaitu ada al-aqidani. Nah, al-aqidani di sini artinya adalah kedua belah pihak yang melakukan utang piutang. Jadi ada orang yang memberi utang dan juga ada orang yang menerima utangnya. Nah, kemudian harus ada juga harta yang dihutangkannya. Kemudian yang ketiga juga harus ada silotnya atau ijab kabulnya. Kemudian di sini ada syarat utang piutang. Yang pertama itu syarat bagi al-qidaninya atau syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan utang piutang, yaitu di sini ada al-khiyatul al-tabaru. Artinya adalah orang yang melakukan hutang piutang ini harus bertanggung jawab dengan harta yang dihutang piutangkannya, balik, berakal, cakap, dan mampu bertindak secara hukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu syarat untuk objek atau hartanya, yaitu hartanya harus bermanfaat, bernilai, dan dapat dipergunakan. Kemudian yang ketiga yaitu syarat bersikotnya, yaitu harus menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bisa di next. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke materi hiwalah. Apa sih hiwalah itu? Nah, di sini hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan. Nah, maksudnya di sini jadi hiwalah itu adalah pengalihan pembayaran utang. Jadi misal ada seseorang yang berutang kepada orang lain, kemudian dialihkan lagi utangnya kepada orang lain. Nah, makanya itu disebut dengan hiwalah. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum tentang hiwalah, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Bisa di next. Bisa di next. Ya, baik. Kemudian selanjutnya di sini ada rukun dan syarat hiwalah. Yang pertama di sini ada rukun hiwalah. Rukun hiwalah yaitu yang pertama adalah muhil atau orang yang berhutang dan berpiutang. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa pengertian hiwalah itu adalah mengalihkan utang. Jadi di sini orang yang mengalihkan utang itu disebut dengan muhil. Jadi dia berhutang kepada orang lain, kemudian hutangnya dihutangkan lagi ke orang lain. Makanya di sini disebut orang yang berhutang dan berpiutang. Jadi mereka berhutang sekaligus berpiutang. Nah, kemudian yang kedua ada muhal. Muhal ini adalah orang yang berpiutang kepada muhil atau orang yang memberikan pinjaman kepada muhil. Kemudian yang ketiga di sini ada muhal alaih. Muhal alaih adalah orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayarkan hutang kepada muhal. Nah, jadi muhal alaih ini adalah orang yang berhutangnya itu kepada muhil, tetapi dia wajib membayarnya itu kepada muhal. Seperti itu. Nah, kemudian ada muhalbih. Muhalbih di sini yaitu hutang muhil kepada muhal. Jadi hutang muhil kepada muhal itu disebut dengan muhalbih. Dan yang terakhir yaitu ada sifat, yaitu ijab kabul. Bisa di next. Nah, kemudian di sini ada syarat bagi pihak pertama atau muhil. Syarat bagi pihak pertama atau muhil di sini yaitu cakap melakukan hukum, adanya persetujuan atau adanya ridho. Nah, kemudian ada syarat juga bagi
Kemudian selanjutnya ada syarat bagi pihak kedua atau muhal. Di sini yaitu yang pertama ada cakap melakukan hukum, yang kedua disyaratkan adanya persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Nah, jadi untuk syarat kedua ini sama kurang lebih dengan syarat pada pihak pertama atau muhilnya. Kemudian ada syarat juga bagi pihak ketiganya atau muhal alaihnya, yaitu yang pertama cakap melakukan hukum, yang kedua disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga atau dari pihak ketiga ini menurut mazhab Hanafi. Nah, kemudian yang terakhir ada syarat silhot atau ijab dan qabulnya. Nah, di sini syaratnya itu ijab adalah ucapan muhil dan qabul adalah ucapan muhalnya. Jadi ijab dilakukan oleh muhilnya dan qabul dilakukan oleh muhalnya. Dan ijab qabul harus dilakukan di tempat. Bisa di next. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ines atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang mana materi selanjutnya itu akan membahas terkait macam-macam atau jenis hiwalah. Nah, jadi kalau menurut mazhab Hanafi, macam-macam atau jenis hiwalah itu dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama berdasarkan segi objek akad, yang kedua berdasarkan sisi lain. Nah, berdasarkan segi objek akad, macam-macam hiwalah itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada hiwalah al-haq atau pemindahan hak dan hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Nah, hiwalah al-haq atau pemindahan hak itu ya adalah apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang. Sedangkan kalau hiwalah adain atau pemindahan utang, yaitu apabila yang dipindahkan merupakan kewajiban untuk membayar utang. Nah, sedangkan jika ditinjau dari sisi lain, hiwalah juga dibagi menjadi dua, yaitu ada hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Nah, hiwalah al-muqayyadah ini merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak ini pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian materi selanjutnya terkait berakhirnya hiwalah. Yang mana berakhirnya hiwalah ini ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa mazhab. Yang pertama itu pendapat mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa akad hiwalah berakhir ketika berpindahnya kewajiban atau membayar utang dari muhil kepada muhal alaih dalam bentuk lepasan tanggung jawab muhil kepada muhal untuk membayar utang, sehingga tidak ada hubungan apapun lagi antara muhil dan muhal, yang tersisa hanyalah hubungan antara muhal dan muhal alaih. Jadi intinya kalau misalkan menurut mazhab Syafi'i, kalau misalkan udah ada berpindahnya kewajiban membayar utang dari muhil kepada muhal alaih, maka hiwalah itu dapat dikatakan berakhir. Jadi si muhil itu tidak punya tanggung jawab lagi kepada muhal. Nah, sedangkan kalau pendapat mazhab Hanafi ini bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i, yang mana kalau misalkan mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa jika muhal sulit memperoleh pembayaran dari muhal alaih karena sebab yang jelas, ia berhak kembali menagih utang kepada muhil. Dengan demikian akad hiwalah berakhir. Jadi intinya kalau misalkan mazhab Syafi'i kan tadi berpendapat kalau udah ada berpindahnya kewajiban dari muhal kepada muhal alaih, maka hiwalah berakhir. Tapi kalau misalkan menurut mazhab Hanafi, hiwalah itu belum berakhir. Kalau misalkan si muhal itu sulit memperoleh pembayaran dari muhal alaih, maka dia boleh kembali menagih kepada si muhil. Nah, sebab-sebab yang dimaksudnya itu yang pertama, menurut Abu Hanifah, yaitu muhal alaih meninggal dalam keadaan bangkrut. Yang kedua, muhal alaih mengingkari akad hiwalah sampai berani sumpah akan hal itu. Ditambah lagi muhal dan muhil tidak memiliki bukti tentang akad hiwalah tersebut. Dan yang ketiga, hakim memutuskan bahwa muhal alaih bangkrut pada masa hidupnya. Kemudian ada pendapat lagi menurut mazhab Hanafi, yang mana akad hiwalah itu berakhir dengan pembatalan. Pembatalan dapat terjadi dengan menarik kembali muhil dari ijabnya atau menarik kembali muhal atau muhal alaih dari qabulnya atas hiwalah yang terjadi sebelum muhal alaih melakukan pembayaran utang. Ketika hiwalah batal, maka tagihan kembali kepada muhil. Jadi intinya pendapat yang selanjutnya dari mazhab Hanafi itu kalau misalkan ada pembatalan ijab dan kabul antara muhil, muhal alaih, dan muhal, maka si hiwalah tersebut dapat berakhir dan artinya utang tersebut dapat ditagih kembali kepada muhil.
Kemudian menurut ulama mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa hiwalah juga berakhir jika sifatnya terikat dan muhil meninggal sebelum muhal menerima pembayaran utangnya dari muhal alaih. Harta yang terikat dengan akad hiwalah tersebut termasuk peninggalan muhil. Nah, menurut mereka, muhal bisa kembali kepada ahli warisnya dan menuntut pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab muhil kepada muhal. Jadi, kalau pendapat yang selanjutnya, kalau misalkan si muhil meninggal, maka utang tersebut dapat ditagih kepada ahli warisnya. Nah, secara hakikat, hiwalah itu dapat berakhir apabila muhal alaih melunasi utang yang dialihkan kepadanya. Tetapi sedangkan secara hukum, hiwalah itu berakhir jika yang pertama, muhal meninggal dunia dan muhal alaih merupakan ahli warisnya. Yang kedua, muhal menghibahkan utang tersebut atau menyedekahkannya kepada muhal alaih dan ia menerimanya. Dan yang ketiga adalah muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban membayar utang. Kemudian akibat hukum hiwalah. Yang pertama, akibat hukumnya itu adalah jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama atau muhil untuk membayar utang kepada pihak kedua atau muhal secara otomatis menjadi terlepas. Tetapi menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga atau muhal alaih belum melunasi utangnya kepada pihak kedua atau muhal. Nah, akibat hukum yang kedua yaitu akad hiwalah itu menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua atau muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga atau muhal alaih. Kemudian akibat hukum yang ketiga yaitu mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika akad hiwalah al-mutlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama. Kemudian akibat hukum hiwalah yang terakhir yaitu terjadinya risiko yang harus diwaspadai dari kontrak hiwalah, yaitu adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu, one prestasi atau ingkar janji untuk memenuhi hiwalah ke bank. Nah, selanjutnya adalah beban muhil setelah hiwalah. Yang mana beban muhil setelah hiwalah ini juga terdapat beberapa pendapat dari beberapa mazhab. Yang pertama itu pendapat ulama jumhur, yang mana apabila hiwalah sah dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal alaih itu mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal itu tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal alaih orang fakir yang tidak memiliki suatu apapun untuk membayar, maka muhal itu boleh kembali kepada muhil. Kemudian, tetapi apabila muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan belum membayar kewajiban, maka muhal itu tidak boleh kembali kepada muhil. Nah, selanjutnya adalah pendapat dari Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman. Pendapat ini bertolak belakang dari pendapat mazhab Maliki yang tadi dijelaskan. Yang mana kalau misalkan pendapat Abu Hanifah yaitu apabila muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka muhal itu boleh kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya. Nah, kemudian di sini ada manfaat hiwalah. Yang pertama itu memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu free base income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Nah, kemudian selanjutnya adalah unsur kerelaan dalam hiwalah. Jadi unsur kerelaan dalam hiwalah itu dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu ada kerelaan muhal dan kerelaan muhal alaih. Yang pertama itu kerelaan muhal, yang mana kerelaan muhal merupakan hal yang wajib dalam hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaan. Jika muhal alaih mudah dan cepat membayar utangnya, maka muhal itu wajib menerima hiwalah dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Tetapi jika muhal alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar utang, maka semua ulama itu berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah dan diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Sedangkan kerelaan muhal alaih yaitu mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal alaih. Hal tersebut tuh berdasarkan hadis yang artinya, jika salah seorang di antara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya,
ikutilah atau terimalah. Di samping itu hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yang mana dalam skripsi yang ditulis oleh Jafar Sodik, ada sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukannya. Yang pertama itu skripsi sebelumnya pernah diteliti oleh Anissa Nursus-Silawati, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Jasa Hawalah, studi pada BMT Al-Hasanah, Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan hiwalah yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan, serta manajemen risiko pembiayaan dalam perspektif hukum Islam. Nah, kemudian skripsi selanjutnya pernah diteliti oleh Lubna Lailatul Farhan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo, Semarang tahun 2018, yang berjudul Penerapan Akad Hawalah dalam Transaksi Over Kredit Mobil ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12/DSN MUI /4/2000, studi kasus di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12/DSN MUI /4/2000. Nah, kemudian materi selanjutnya itu bab 3 terkait penyajian data dan hasil penelitian. Yang mana dalam penyajian data hasil penelitian, pertama itu dijelaskan terkait sejarah singkat berdirinya Desa Serdang. Jadi pada awalnya Desa Serdang itu hanya memiliki 4 wilayah dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Nah, sebelum terbentuknya Desa Serdang, keempat dusun tersebut masih menjadi bagian Desa Jati Baru yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 1964, para tokoh masyarakat itu berkeinginan untuk membentuk desa sendiri dan akhirnya dilakukan musyawarah desa dengan warga setempat. Nah, pada musyawarah tersebutlah disaksikan dari pihak pemerintah, kecamatan maupun kabupaten. Hingga akhirnya hasil dari keputusan musyawarah besar tersebut menyatakan Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4 menjadi suatu desa yang diberi nama Desa Serdang dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sekitar tahun 1984, wilayah Desa Serdang itu memiliki 8 bagian dusun, yaitu Dusun 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan Dusun 4B. Dan akhirnya pada tahun 2015 terjadi lagi pembagian wilayah di Desa Serdang menjadi 12 dusun. Nah, adapun tambahan wilayah tersebut yaitu antara lain Dusun Karangasem, Dusun Gria Industri, Dusun Gria Sejahtera, serta Dusun Mekarjaya. Nah, kemudian dalam penyajian data hasil penelitian juga dijelaskan keadaan geografis dari Desa Serdang, yang mana Desa Serdang itu adalah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki luas administrasi lahan sebesar 693,7 hektar. Topografi Desa Serdang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian tanah 30 meter di atas permukaan laut. Intensitas curah hujan di Desa Serdang yaitu sebesar 2.500 sampai 3.000 mm kali ya, dengan suhu udara sebesar 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, secara administrasi Desa Serdang itu merupakan bagian dari Kecamatan Tanjung Bintang. Arbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak Desa Serdang dari ibu kota kecamatan yaitu 4 km. Yang kedua, jarak Desa Serdang dari ibu kota kabupaten itu berjarak 75 km. Kemudian jarak Desa Serdang dari ibu kota provinsi itu berjarak 30 km. Nah, kemudian wilayah administrasi Desa Serdang juga memiliki batasan wilayah, yaitu yang pertama, sebelah utara itu Desa Serdang berbatasan dengan Desa Jati Indah, sedangkan sebelah timur Desa Serdang itu berbatasan dengan Desa Jati Baru, dan sebelah selatan Desa Serdang itu berbatasan dengan Desa Sinar Organ, kemudian sebelah barat Desa Serdang itu berbatasan dengan Desa Sukanegara. Nah, kemudian dalam penyajian data hasil penelitian juga
terdapat penjelasan keadaan demografis dari Desa Serdang, yang mana Desa Serdang ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.821 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.169 jiwa, dan penduduk berjenis kelamin perempuannya sebanyak 6.652 jiwa, dengan jumlah kepala keluarganya sebesar 3.015 kepala keluarga. Nah, tabel di sini merupakan rangkuman dari rangkuman dari keadaan demografis dari Desa Serdang, yang mana laki-lakinya itu 5.169 jiwa, perempuannya 6.652 jiwa, hingga keseluruhannya itu 11.821 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Serdang ini termasuk desa yang berpendudukan banyak, yang mana mayoritas penduduknya itu berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah 6.652 jiwa. Kemudian dalam penyajian data hasil penelitian juga dijelaskan keadaan ekonomi penduduk Desa Serdang, yang mana di sini tabel dijelaskan, yaitu jumlah penduduknya dengan mata pencahariannya. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Serdang itu bermata pencaharian sebagai karyawan atau buruh swasta, dengan jumlahnya itu 1.435, sedangkan peternaknya itu hanya berjumlah 42. Nah, kemudian dalam menjalin ukhuwah, penduduk Desa Serdang itu mempunyai beberapa lembaga kemasyarakatan. Yang pertama itu ada LPM, jumlahnya 1. Yang kedua ada lembaga pengajian, jumlahnya 12. Yang ketiga ada lembaga simpan pinjam, jumlahnya 7. Yang keempat ada lembaga dapur tani, jumlahnya 2. Yang kelima ada lembaga Karang Taruna, jumlahnya 13. Dan keenam ada lembaga Risma, jumlahnya 12. Dan yang terakhir ada lembaga ormas atau LSM, jumlahnya 3, sehingga jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Serdang itu berjumlah 50. Nah, kemudian selain itu dalam penyajian data hasil penelitian juga dijelaskan struktur pemerintahan Desa Serdang, yang mana struktur pemerintahan Desa Serdang itu terdiri dari yang pertama, kepala desanya berjumlah 1, kemudian sekretarisnya berjumlah 1, kemudian kaur atau kasihnya berjumlah 6, kadusnya berjumlah 12, kadus ini kepala dusun. Yang kelima itu ketua RT-nya berjumlah 54 orang, dan BPD-nya berjumlah 9 orang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Kepada Dela, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai praktik hiwala di Desa Serdang. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, penulis dalam praktiknya melakukan penelitian di Desa Serdang yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, dari data yang ditunjukkan terdapat jumlah penduduk sebanyak 11.821 jiwa dan 42 diantaranya berprofesi sebagai peternak. Masyarakat yang memiliki usaha ternak dalam pengurusan ternak tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, seperti contohnya untuk membeli pakan, obat-obatan, untuk hewan ternak, dan sebagainya. Tidak sedikit peternak yang berhutang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tidak hanya usaha ternak, pekerjaan yang lain pun pernah melakukan utang piutang. Nah, penulis melakukan penelitian terkait praktik hiwala di Desa Serdang ini dikarenakan masyarakat di Desa Serdang menganggap praktik hiwala menjadi hal yang lumrah. Pasalnya, praktik hiwala dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah terkait utang piutang. Praktik hiwala di Desa Serdang biasa dilakukan antara keluarga, tetangga, atau orang yang sama-sama saling mengenal. Biasanya pengalihan utang lebih banyak ke praktik hiwala yang dilakukan dalam hutang piutang uang, tetapi ada juga yang terjadi dalam jual beli. Nah, boleh di next, Hil. Nah, dalam penelitiannya ini, penulis melakukan wawancara terhadap 12 orang warga setempat yang berprofesi sebagai peternak dan broker terkait praktik pengalihan utang atau hiwalah. Beberapa hasil wawancaranya yaitu yang pertama ada hasil wawancara dengan Bapak Arif atau sebagai muhal. Bapak Arif, umur 32 tahun, kerjaan sebagai peternak, menuturkan bahwa
Dalam menjual hasil ternaknya yang berupa ayam, beliau pernah memberi utang kepada orang yang ingin membeli. Dalam pemberian utang tersebut tidak disyaratkan apapun. Konsumennya dalam melunasi utang tersebut pernah melakukan pengalihan pembayaran utang. Pengalihan ini dilakukan karena orang yang berhutang kepadanya memiliki piutang dengan orang lain yang telah lama belum dibayar. Misal, ada broker yang membeli ayam dengan berhutang seharga 3.400.000 dan dibayarkan oleh orang lain dengan harga 3.460.000, sehingga didapat keuntungan 60.000 dari pengalihan utang tersebut. Terjadinya perbedaan pembayaran tersebut telah diketahui sejak awal dan atas kesepakatan dari seluruh pihak. Boleh di next, Phil. Lalu yang kedua itu ada hasil wawancara dengan Bapak Santo sebagai muhib. Bapak Santo umur 40 tahun, pekerjaan sebagai peternak. Beliau menuturkan bahwa sebagai peternak beliau pernah berhutang kebutuhan ternak kepada broker terkait pengalihan utang. Beliau menuturkan bahwa pernah melakukan pengalihan utang pada saat pembelian DO ayam. Kalau pembelian DO pakan tidak pernah melakukan pengalihan. Utang itu dialihkan karena uang untuk pembayaran utang terpakai dan kebetulan beliau memiliki piutang pada orang lain, sehingga orang yang tersebut yang akan menerima pengalihan. Untuk melakukan pengalihannya tidak ada syarat apapun, hanya terdapat kelebihan pembayaran yang dianggap sebagai imbalan kepada orang yang menerima pengalihan utang karena mau menagih piutangnya sendiri. Pengalihan ini disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Boleh di next, Phil. Lalu yang ketiga itu ada hasil wawancara dengan Bapak Budiman sebagai muhal alai. Bapak Budiman umur 28 tahun, pekerjaan sebagai peternak, menuturkan bahwa beliau pernah melakukan utang untuk kebutuhan kandangnya. Utang yang dimiliki beliau pernah dialihkan ke orang lain. Pengalihan utang tersebut terjadi pada awalnya dikarenakan beliau berhutang pakan ke sesama peternak yang pada saat itu beliau tidak bisa berhutang kepada broker karena masih memiliki sangkutan 2 nota. Ketika utang tersebut belum sempat dibayar, peternak itu mengatakan bahwa utang beliau terhadapnya sudah lunas karena utang beliau dialihkan kepada broker. Peternak itu membeli ayam dengan berhutang dan hutang tersebut dialihkan. Jadi awalnya beliau berhutang ayam dengan peternak, kemudian berubah menjadi utang ayam kepada broker. Boleh di next, ya. Lalu selanjutnya itu ada bab 4 mengenai analisa data. Yang pertama, boleh di next, ya. Yang pertama yaitu praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam. Nah, dari apa yang diuraikan di bab sebelumnya oleh penulis mengenai hasil penelitian lapangan terhadap praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam, maka dapat dilakukan analisis yaitu praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi pada dasarnya terdiri dari akad yang tergabung menjadi satu, yaitu akad jual beli, utang piutang, dan pengalihan utang atau hiwalah. Dari penelitian ini didapat adanya 4 kasus praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang dilakukan antara broker dan peternak. Salah satu kasusnya yaitu Bapak Ahmad membeli 260 ayam seharga 5.720.000 kepada Bapak Muladiono yang dilakukan dengan berhutang. Pembayarannya akan dialihkan ke orang lain, yaitu Bapak Parji. Pembayaran utang dialihkan dikarenakan Bapak Ahmad memiliki piutang terhadap Bapak Parji sebesar 6 juta. Jadi apabila Bapak Muladiono sepakat atas pembayaran utang yang dialihkan, maka Bapak Muladiono akan mendapat kelebihan 280.000. Kelebihan ini ya diberitahukan sejak awal dan dianggap sebagai imbalan karena telah menagih langsung ke Bapak Parji. Boleh di next, Hil. Lalu selanjutnya itu ada tinjauan hukum Islam tentang hiwalah dalam transaksi jual beli ayam. Islam itu menyarankan bahwa utang piutang dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Jika sudah mampu membayar, harus segera dilunasi. Apabila tidak, maka tidak termasuk golongan orang yang zalim. Dan bagi orang yang sulit atau bisa membayar utang, apabila ada orang yang ingin menangguhkan utang itu, maka harus diterima. Nah, praktik hiwalah sendiri dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi pada dasarnya terdiri dari akad yang tergabung menjadi satu, yaitu akad jual beli, utang piutang, dan pengalihan utang atau hiwalah.
Akad-akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Boleh di next, Sil. Nah, praktik hiwalah tentunya harus tetap sesuai dengan ketentuan syariah, baik terkait rukun maupun syarat sahnya hiwalah. Nah, rukun dalam hiwalah itu tadi sempat dijelaskan sebelumnya, yaitu antara lain yaitu muhil, orang yang berhutang dan berpiutang, lalu ada muhal, orang yang berpiutang kepada muhil, terus ada muhal alaih, orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal, lalu ada muhal bih, hutang muhil kepada muhal, dan ada sigat atau ijab qabul. Nah, boleh di next, Hil. Nah, jika dilakukan analisis, rukun dalam praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang pada dasarnya itu sudah sesuai. Muhil, muhal, serta muhal alai dalam Islam disyaratkan sebagai orang yang cakap hukum dalam artian balik dan berakal, bukan anak kecil maupun orang gila. Dan dalam praktiknya hal tersebut itu sudah terpenuhi. Hiwalah dilakukan atas persetujuan serta keridoan muhal dan muhil tanpa adanya persetujuan muhal alai. Walaupun muhal alai pada awalnya tidak mengetahui terjadinya hiwalah dan tidak adanya persetujuan dari muhal alai pada saat awal akad, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak mempermasalahkannya sebab dalam akad hiwalah pihak ketiga dianggap sebagai objek akad. Nah, syarat sah terkait sigat pula menyatakan bahwa sigat hanya dilakukan oleh muhil dan muhal untuk melakukan ijab qabul, sehingga terkait para pihak dan sigat tidak memiliki masalah yang membuat akad hiwalah tersebut batal atau tidak sah. Nah, muhil bih yang ada dalam praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang adalah utang yang timbul akibat dari jual beli ayam yang masih dalam masa khiyar, walau dalam akad jual beli tersebut tidak disebutkan tentang khiyar. Utang yang dimiliki pihak pertama kepada pihak kedua maupun utangnya pihak ketiga kepada pihak pertama itu tidak memiliki kesesuaian jumlah atau nominalnya. Nah, dilihat dari jenisnya juga atau macam-macam hiwalahnya pula, praktik hiwalah yang terjadi dalam transaksi jual beli ayam tersebut termasuk dalam hiwalah al-muqayyadah yang merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Hiwalah al-muqayyadah juga dapat dikatakan sebagai pemindahan bersyarat. Boleh di next, ya. Jadi, dikarenakan hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang merupakan hiwalah al-muqayyadah, maka muhalbi yang ada belum sesuai dengan syarat sah terkait muhalbi dan dapat dikatakan bahwasanya hiwalah tersebut tidak sah dikarenakan utang yang dimiliki pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama tidak memiliki kesesuaian jumlah nominalnya. Nah, ketidaksesuaian jumlah nominal itu dianggap sebagai imbalan, namun imbalan yang diberitahukan pada awal melakukan utang tidak diperbolehkan pula dalam Islam, karena hal itu dikhawatirkan akan menuju pada riba. Nah, dengan begitu, walau rukun sudah terpenuhi, namun terkait syarat sah dari rukun tersebut ada yang tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, maka hiwalah dianggap tidak memenuhi syarat sahnya hiwalah. Boleh di next, ya. Lalu bab terakhir yaitu penutup. Boleh next, ya. Yang pertama itu ada kesimpulan. Nah, pada dasarnya kesimpulan itu kan ditulis sebagai ringkasan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dituliskan di bagian pendahuluan. Nah, penulis sendiri menuliskan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ia tulis sebelumnya, yaitu yang pertama. Nah, rumusan masalah pertama itu kan bagaimana praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Nah, kesimpulannya, praktik hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, biasa dilakukan oleh beberapa peternak dan broker. Hiwalah terjadi pada saat muhil membeli ayam kepada muhal. Jual beli itu terlebih dahulu
jual beli itu terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan ke kemudian hari. Namun dalam praktiknya hutang tersebut dialihkan kepada muhal alai. Utang atau muhalbi yang timbul dari praktik jual beli ayam itu tidak memiliki kesesuaian jumlah dan nominalnya dengan utang yang dimiliki muhal alai terhadap muhil. Akad tersebut dilakukan hanya atas kesepakatan muhil dan muhal. Muhal alai tidak mengetahui kesepakatan hiwalah tersebut. Boleh di next, Sil. Lalu yang kedua, rumusan masalah kedua itu kan, apakah hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang dibolehkan dalam Islam? Nah, kesimpulannya, ini kan hiwalah merupakan suatu akad dalam muamalah yang hukumnya diperbolehkan dengan syarat terkait rukun dan syarat hiwalah harus terpenuhi. Hiwalah yang terjadi di Desa Serdang merupakan hiwalah al-muqayyadah. Ulama fikih sepakat menyatakan terkait hiwalah al-muqayyadah bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Sedangkan dalam praktiknya, utang-utang tersebut itu tidak memiliki kesamaan, sehingga terdapat pihak yang menerima jumlah lebih dari utang tersebut. Hal itu diketahui dan disebutkan pada awal akad oleh kedua belah pihak saja, sehingga dikhawatirkan akan menuju pada transaksi riba. Maka hiwalah dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang, menurut Islam hukumnya adalah tidak sah. Boleh di next, Sil. Selanjutnya ada saran. Nah, penulis sendiri menuliskan saran terhadap hasil penelitiannya atau terhadap masyarakat yang melakukan praktik hiwalah di Desa Serdang, yaitu yang pertama, bagi masyarakat yang melakukan praktik hiwalah, hendaknya selalu berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, dengan landaskan rasa tolong-menolong, jangan melakukan hiwalah karena faktor mencari keuntungan, karena hal tersebut akan menuju pada praktik riba. Lalu yang kedua, itu ada mengusahakan bagi masyarakat untuk tidak lagi membiasakan berhutang yang menimbulkan pengalihan utang atau hiwalah. Lalu yang terakhir, hendaknya untuk mencegah terjadinya risiko dalam praktik hiwalah, hendaknya masyarakat jangan nunda-nunda buat bayar utang. Praktik hiwalah tidak akan terjadi atau tidak akan disalahgunakan bila utang tersebut diselesaikan sesuai dengan akad. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela atas penjelasan materi yang terakhir. Kami dari kelompok 6 memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.